Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-20 kita membaca berganti-gantian ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, menyimpan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Tema kita bulan Agustus ini tentang gereja. Kita perlu paham tentang gereja dan apa yang menjadi keharusan kita sebagai gereja Tuhan. Seperti lagu tadi ya, kasih kita itu kasih yang juga diberikan kepada gereja. Tema kita, apa maksud daripada Tuhan menciptakan atau membangun, mendirikan gerejanya? Dengan topik kecilnya, aku adalah gereja, karya cipta Tuhan. Aku adalah gereja. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah gereja? Sehingga kalau kita tidak tahu kita ini adalah gereja, maka kita juga akan sulit memahami bahwa kita adalah tubuh atau bait daripada Roh Kudus. Kalau kita tidak tahu bahwa kita gereja, maka kita akan sulit untuk bisa menunjukkan jati diri kita sebagai gereja Tuhan. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, ada seorang teolog namanya itu Richard D. Phillips. Dia dalam bukunya mengenai ide gereja di dalam kekristenan abad ke-20-an ini mengalami penurunan tentang konsep gereja. Orang sering berkata bahwa mereka menyukai Yesus. Ini menurunnya konsep gereja itu. Orang sering berkata bahwa mereka menyukai Yesus, tetapi tidak terlalu positif alias negatif memandang gereja. Atau yang lebih sederhana lagi mengatakan, saya mencintai Yesus, tapi saya bukan mencintai gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian orang Kristen ada
juga ya, mungkin kita atau di Jumat ini, orang Kristen itu tidak memerlukan gereja karena gereja itu dianggap penghalang bagi hubungan yang hidup dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak ya masalah di dalam kehidupan bergereja itu. Iri hati, gosip-gosipan, apalagi mau ditambahkan? Bu Sri apa Bu Sri mau tambahkan? Tentang kehidupan gereja itu. Ya, iri hati, cemburu, bla bla lah begitu kan, banyak sekali gitu. Jadi saya lebih suka, saya tidak perlu ke gereja karena gereja dianggap menjadi penghalang bagi hubungan hidup dengan Kristus. Orang-orang di gereja itu tidak menyaksikan siapa Tuhan di dalam dirinya. Ya, sombong lah, egois lah, ya, dan lain sebagainya. Apalagi di dalam zaman sekarang ini, kebudayaan di mana individu itu paling berkuasa, paling dominan, ya, maka orang nggak mau diatur oleh gereja, sesuka-sukanya. Orang lebih suka hari Minggu itu tidak pergi ibadah di gereja, tapi pergi keluar kota, dan di sana saya bisa beribadah sendiri. Atau mungkin ada 2 orang saya ajak untuk beribadah. Apalagi Bapak Ibu dengan efek pandemi yang baru kita lewati itu, hampir 2 tahun kita beribadah di rumah, sekarang orang lebih suka ya online. Jika ada perasaan nggak enak badan, ya nggak perlulah ke gereja, pilek aja sedikit, pusing aja sedikit ya, di rumah saja. Seperti gitu. Atau ada orang yang oleh karena dia tidak menghargai panggilan Tuhan beribadah di hari Minggu itu, ya, maka begadanglah teman-teman itu ya, ada banyak orang Kristen, lalu mereka katakan ya bangun terlambatlah, jadi tidak ada disiplin rohani lagi untuk bersama-sama pergi beribadah di gereja dengan umat Tuhan yang lain, bangun kesiangan, ya, dan beribadah nantinya lewat Zoom. Apalagi sekarang itu luar biasa ya. Kita nggak perlu lagi ke gereja. Di meja belajar kita, di tempat tidur kita bisa ya, beribadah lewat Zoom dengan tampilan seadanya saja. Saya mengalami hal itu. Ya kan? Apalagi ditutup dia punya Zoom-nya Pak ya. Ya udah. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang suka merokok, ya merokok. Sorry ya. Nah, oleh karena itu tepat apa yang dikatakan oleh Richard D. Phillips ini, ada konsep yang menurun tentang gereja. Jadi Bapak Ibu perhatikan, mengasihi Kristus berarti mengasihi gerejanya, seperti lagu kita. Diselamatkan berarti meninggalkan dunia dan masuk ke dalam gerejanya. Kita sibuk 6 hari bekerja. Nah, hari Minggu kita bergereja, masuk ke gereja. Nggak boleh terlambat lah ya. Karena kita menghadap Tuhan. Itu. Oleh karena itu, John Calvin, seorang tokoh gereja abad pertengahan, sangat baik mengatakan ya, orang yang hendak memiliki Tuhan sebagai bapaknya harus memiliki gereja sebagai ibunya. Adalah keliru dan salah jika Anda mengasihi Yesus tidak mengasihi gerejanya. Jika tidak mengasihi gerejanya, Anda pun juga tidak mencintai Kristus. Bapak Ibu, di dalam gereja itu Yesus digambarkan sebagai kepala, dan kita adalah tubuhnya. Bagaimana kita mengasihi kepalanya yaitu Yesus Kristus, tapi tidak mengasihi tubuhnya? Bagaimana kita mengasihi gerejanya yaitu tubuhnya, tidak mengasihi kepalanya? Karena Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Sehingga salah kalau ada yang mengatakan, saya hanya mengasihi gereja dan tidak mengasihi Yesus, atau sebaliknya, saya hanya mengasihi Yesus tapi tidak mengasihi gereja. Tapi Bapak Ibu, saya mau juga katakan, pernyataan ini jangan diabaikan, karena suatu kritik itu terhadap gereja sebagai tubuh Kristus. Mengapa pernyataan ini juga harus menjadi masukan kepada kita? Karena gereja tidak menjalankan
perannya sebagai tubuh Kristus. Perannya sebagai ibu yang merawat, yang menjaga, dan yang mengasihi. Gereja Bapak Ibu kerap kali menyalahgunakan perannya. Ya, gereja dikritik oleh orang-orang yang mengatakan, aku hanya mengasihi Tuhan, tidak mengasihi gerejanya, oleh karena di dalam gereja itu penuh kemunafikan. Penuh dengan perebutan kekuasaan, pelecehan demi pelecehan. Tidak ada lagi kemurnian doktrin. Ajaran dan kehidupan Yesus tidak menjadi hal penting di dalam hidup bergereja. Bapak Ibu, itulah masukan yang perlu juga saya, majelis, dan kita positif menerima kritikan. Aku hanya mengasihi Kristus, tidak mengasihi gereja. Mungkin di gereja banyak racunnya, di gereja itu banyak durinya, di gereja itu banyak lumpurnya, seperti begitu. Bapak Ibu, gereja yang tidak sehat menimbulkan banyak masalah. Setuju? Bagi orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang baru percaya kepada Tuhan. Kalau kehidupan bergerejanya tidak sehat, maka bisa menjerumus kepada orang sesat dan orang kemudian meninggalkan Tuhannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya amat meratapi dosa di dalam diri saya. Dan betapa Bapak Ibu besarnya dosa korporat itu dalam kehidupan begitu banyak gereja. Untuk saya pribadi aja, saya begitu meratapi dosa. Apalagi melihat kehidupan gereja yang juga tidak sadar dosa sudah menggerogoti, melumpuhkan hidupnya. Dosa sudah menjadi kesukaannya di dalam kehidupan bergereja, bukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa itu gereja ya? Definisi gereja mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah gereja itu dipakai untuk dua hal. Persekutuan orang-orang Kristen dan gedung di dalamnya mereka berkumpul. Kalau kita memahami atau pernah baca kata Yunani eklesia untuk gereja itu, ya, kalau misalkan Bapak Ibu coba-coba baca buku yang sedikit sistematis teologis itu, ya, maka kata Ibrani-nya itu dipakai kahal eklesia atau gereja dalam bahasa Indonesianya. Itu kata merujuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar, kemudian Allah kumpulkan sebagai miliknya. Sekali lagi, merujuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar. Bapak Ibu sudah dipanggil keluar oleh Tuhan? Ya. Menjadi miliknya? Iya. Dipersekutukan? Iya. Itulah gereja. Makanya temanya kita adalah gereja Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya. Dia kumpulkan kita. Dan kita yang dikumpulkan itu adalah milik kepunyaannya. Aku gereja, katakan dalam hati Anda, milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, jadi dunia bukan milik kita meskipun tinggal di dunia. Tapi kita di dunia ini, karena sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, menjadi milik kepunyaannya. Enak ya kalau menjadi milik kepunyaan Tuhan ya. Kalau si Kenzo dengan Kenza itu dia berkata, aduh aku enak sama papa dengan mama. Aku papa milikmu ya, sungguh milikmu. Karena dipelihara, dikasih, dicintai, kalau salah ditegur kayak gitu. Apaan ini Tuhan, yang bukan kita, yang sering berbuat salah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil ya, keluar. Hidup dalam perhimpunan yang Tuhan miliki itu. Jadi yang disebut gereja adalah orang yang mau mendengarkan suara gembalanya. Jadi tidak cukup bahwa kita dipanggil keluar lalu kita beribadah, tapi gereja itu adalah orang yang mendengar suara gembala dan mengikuti suara gembala itu. Secara
definisi dogmatisnya lah, maaf kata itu saya pakai ya. Arti gereja itu bukan gedungnya seperti KBBI tadi. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya sungguh-sungguh enggak sama Yesus Kristus? Amin atau enggak? Kalau Bapak Ibu mengatakan Yesus sungguh-sungguh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu gereja. Ya, Tuhan itu. Gereja adalah komunitas segenap orang percaya di sepanjang zaman dan waktu. Istilah gereja Bapak Ibu digunakan untuk merujuk kepada semua orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang telah diselamatkan oleh kematiannya. Jadi yakinkan diri, aku adalah gereja Tuhan. Aku adalah anggota, bagian daripada gereja Tuhan. Ya, karena itu sangat penting Bapak Ibu. Karena gereja itu di dalam nantinya itu masuk di dalam kerajaan sorga. Gereja yang sekarang ini dituntun masuk di dalam kerajaan sorga nantinya itu. Meskipun kerajaan sorganya ada sudah. Tetapi kenyataannya itu masih nanti di dalam kerajaannya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, Kristus itu pencipta alam semesta yang mendirikan dan menetapkan gerejanya. Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Amin ya. Tuhan Allah juga mendirikan Bapak Ibu. Bukan dia hanya menciptakan alam semesta dan isinya, Tuhan Allah juga mendirikan institusinya. Satu apa institusi yang Tuhan dirikan? Ayo, satu apa? Saya mau tanya yang mau menikah. Oci mana? Oh, enggak ada ya. Ada Oci ya? Damar? Bukan Damar. Damar masih jauh. Terulang lagi kesalahan saya itu. Itu siapa? Hasian. Udah menikah ya? Apa satu yang didirikan oleh Tuhan kita? Apa? Apa? Keluarga. Permen nanti dapat. Atau bakso Pak Yosef. Ya. Ini ya, betul loh. Yang kedua apa selain keluarga? Ayo. Wah, ini Pak Agus kita bulan depan sudah buka kaum lagi nih Pak. Yang kedua apa? Gereja, betul. Bu Retno makan sendiri baksonya nanti. Siapa? Yang kelima, yang ketiga. Negara. Saya tidak mau kalah sama Pak Hasian dengan Ibu Retno. Saya juga mau dia punya baksonya itu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan isinya, tapi Tuhan juga menciptakan lembaga yang amat sangat penting. Keluarga, negara atau pemerintah, dan satu lagi gereja yang akan kita bahas ini. Keluarga diciptakan Bapak Ibu ya untuk prokreasi ya, untuk menguasai akan dunia ini. Negara diciptakan supaya dia menjaga keadilan, menegakkan keadilan dan lain sebagainya, dan kemudian gereja itu diciptakan Tuhan di dunia ini untuk menjaga dan memproklamasikan standar dari moral yang Allah tetapkan. Misalkan 10 hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga tadi, Tuhan pendiri gereja. Bukan manusia pendiri gereja itu. Sekarang Bapak Ibu, gereja itu ada di mana-mana di seluruh permukaan bumi ini. Dan para misionaris itu berperan besar di dalam pengembangan gereja di permukaan bumi ini, dan termasuk gerejanya. Gereja berdiri di mana-mana oleh karena misionari, pendeta, majelis, anggota jemaat luar biasa mengadakan penginjilan kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu sekarang, saudara, itu jangan dianggap meskipun kita berkobar-kobar untuk menginjili dan mendirikan gereja, ya, tetap
itu bukan kita yang mendirikannya. Tetap Tuhan yang mendirikannya. Kita hanya dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkenan mau memakai kita untuk mendirikan gerejanya. Maka bulan lalu, bulan penginjilan itu adalah bulan di mana Tuhan berkenan mau memakai kita yang sederhana ini untuk gerejanya. Ada di mana-mana. Ya. Gereja bukan lahir dari bawah. Gereja itu lahir dari sorga. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mendirikan gerejanya. Nah, kalau kita baca tulisan Matius 16 ayat 16 sampai 18 yang kita baca tadi itu, kita melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan gerejanya. Di satu ayat ini saja ya, dan juga atau jemaatnya itu. Di latar belakangi Matius 16 ayat berapa tadi itu? 16 sampai 18 tadi, sampai 20 tadi. Itu di latar belakangi pertanyaan Yesus. Siapa anak manusia itu? Ya. Dia titik berangkatnya bertanya kepada kita. Siapa anak manusia itu? Murid-murid jawab apa? Satu, Pak Yohanes. Yohanes Pembaptis. Ya. Kenapa banyak orang mengatakan Yohanes Pembaptis? Karena mereka percaya Yesus itu, Yohanes Pembaptis itu bangkit dari kematian. Kenapa disebut dengan Elia? Oleh karena Elia ini pendahulu kedatangan Mesias. Kenapa Yeremia? Oleh karena Yeremia itu nabi PL yang sangat menderita, dan itu mirip seperti Kristus datang ke dalam dunia ini menderita, dan juga dikatakan salah satu dari para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini jelas bahwa yang mendirikan gereja itu bukan Yohanes Pembaptis, bukan Elia, bukan Yeremia, atau nabi-nabi lain. Ya. Oleh karena mereka belum mampu memahami dan dapat menjelaskan dengan terang bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka belum mengakui Yesus itu sebagai Mesias Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, karena mereka tidak secara terbuka mengakui Yesus adalah Mesias, ya, meskipun mereka para nabi yang lebih besar, mungkin mereka nabi yang baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Mereka mungkin nabi yang besar, tapi ada lagi nabi yang besar itu. Tapi mereka bukan pendiri gereja. Nabi-nabi ini. Yesus baru mengungkapkan Bapak Ibu pengajaran tentang gereja dan siapa sesungguhnya pendiri gereja ketika Yesus bertanya sekali lagi, apa katamu, siapakah aku ini? Kalau sekarang kita sudah gampang jawabnya karena ada tertulis. Tapi zaman itu belum tentu seperti ini. Wahyu belum tertulis lengkap seperti pada saat ini. Tuhan katakan, siapakah aku ini? Petrus menjawab apa? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang mati atau hidup? Yang hidup. Ya. Lalu Yesus berkata apa? Selanjutnya kalimat itu, berbahagialah. Ya. Atau di dalam terjemahan lain dia menggunakan kata diberkatilah. Berbahagialah engkau Petrus, diberkatilah engkau Petrus yang mengatakan aku adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi Yesus mengatakan, Petrus, itu bukan karena kamu, tapi karena Allah Bapa yang mengungkapkan itu kepadamu, sehingga engkau bisa mengakui aku Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, di dalam doktrin gereja itu, maka orang-orang yang bisa keluar dari mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya adalah orang pilihannya. Engkau telah ditetapkan menjadi umatnya yang kudus. Tidak semua orang bisa.
ini hanya diberi kepada yang Dia pilihnya. Nah Bapak Ibu, oh luar biasa, ini berkat luar biasa. Berkat yang terbesar yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Kalau mungkin nanti malam Bapak Ibu ada lotre yang hadiahnya 100 miliar itu, mana? Mampu nggak kita katakan Yesus yang terbesar atau itu? Mana yang mau kita katakan yang berkat yang terbesar Yesus atau uang 100 miliar itu dari ya lotre kayak gitu ya, seperti gitu. Kalau saya mengatakan kasih uangnya. Lalu bapak-bapak lihat ini materai juga nih pendeta satu, bapak-bapak akan keluar dari gereja ini, tidak perlu bergereja di sini. Ya, berbahagialah, diberkatilah engkau Petrus, karena yang mengungkapkan Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup, itu adalah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kalau kita sudah menerima anugerah, dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita permuliakan Dia selama masih hidup ini. Kita kasihi, kita cintai, kita ikuti, kita taati. Ya. Siapa kita yang bisa berkata, Yesus Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup? Dosa tidak mungkin membuat kita mampu mengatakan itu. Mempercayai Yesus. Tapi itu oleh karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, perikop ini ingin mengatakan kita, penekanannya pada pengakuan Petrus itu, ya, perikop ini pertama, penekanannya pada pengakuan Petrus yang berfokus, pertama, di dalam pendirian gereja itu fokusnya Yesus, bukan Petrus. Jadi yang membuat kita menjadi gereja, Bapak Ibu, itu adalah Yesus, bukan siapa-siapa. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini boleh menjadi Kristen oleh karena mungkin pendeta, penginjil, hamba Tuhan, atau siapapun juga, saya mau katakan mereka dipakai oleh Tuhan. Tapi yang membuat Bapak Ibu menjadi gerejanya, milik kepunyaan, itu adalah Kristus, Yesus Tuhan kita. Coba kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 11 sampai 22, mohon dibacakan. Pak Heru tolong bacakan Pak Heru. Apa khotbah Petrus mengenai gereja itu? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Tolong baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Dia telah menjadi batu sendiri. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, keselamatan tidak ada. Ya, terus Pak. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Ya, orang yang diselamatkan itu adalah gereja. Terima kasih Pak Heru. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar, dikatakan, aku mendirikan jemaatku. Mendirikan itu perlu karya, perlu pengorbanan. Aku akan mendirikan jemaatku. Di sini berfokus pada karya Kristus. Dia harus mati lebih dahulu di atas kayu salib. Ya. Baru gereja itu ada. Gereja itu ada di atas dasar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau dan saya menjadi gerejanya, maka ada satu korban yang menyerahkan diri. Yesus mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak mau mati di atas kayu salib, tidak ada gereja. Kita bukan gerejanya, kita bukan miliknya, kita bukan perhimpunannya Bapak Ibu. Jadi aku mendirikan jemaatku itu berfokus pada karya Kristus. Ketika dia mengatakan kepada, nanti di bawah ayat di bawahnya itu, Yesus selalu berkata, aku mau pergi ke Yerusalem. Ya. Untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari
ketiga itu Matius 16 ayat 21 di bawahnya tuh ya. Lalu reaksi Petrus apa Bapak Ibu? Karena dia tidak memahami misi Yesus mati di atas salib untuk salah satunya adalah mendirikan gerejanya itu, ya, dia mencegahnya. Jangan pergi ke sana, karena engkau akan mati. Padahal Yesus datang ke dalam dunia memang untuk mengerjakan keselamatan itu melalui kematian. Lalu Yesus berkata apa? Di dalam ayat 22-23 itu, ayo kita baca, ayo buka. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Ayo kita berteriak ya. Udah baca ayatnya sama. 1, 2, 3, enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, Kristus, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi dia harus mengorbankan mati di atas kayu salib. Dan Petrus yang ingin menggagalkan misi ini, Yesus katakan, enyahlah engkau iblis. Padahal dia baru mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus hanya ucapkan saja. Memang dia dianugerahkan untuk menyatakan Yesus adalah Mesias, tapi belum dihidupinya. Belum menjadi bagian kehidupannya. Yesus belum menjadi pemikirannya, menguasai pemikirannya, menguasai kehendaknya, menguasai hatinya. Tapi setelah Roh Kudus datang, luar biasa Petrus itu. Ya, menurut tradisi dia harus mati dengan mati yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat berikutnya itu, kita baca di dalam teks perikop itu, Yesus membuka rahasia tujuan datang ke dunia, ya, di atas pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya, di atas kepercayaanmu itulah gerejaku, jemaatku didirikan. Dan inilah misi kita Bapak Ibu. Untuk mendirikan gereja Tuhan itu, kita harus menyatakan kepada dunia ini, siapakah kita? Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita, Mesias, anak Allah yang hidup. Di tengah pekerjaan Bapak Ibu, di tengah olahraga Bapak Ibu, di tengah studi Bapak Ibu, dimanapun kita bermasyarakat, kita harus menyatakan, Yesus Mesias adalah anak Allah. Kalau ada yang bertanya, siapa Yesus itu? Oh, gampang jawabnya, udah ya. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan tidak ada yang bisa selamat di dalam Yesus Kristus. Lagu tadi bagus kan? Apa lagunya? Apa nih? Makin hari makin cinta Yesus. Tidak ada orang yang mengatakan Yesus adalah anak Allah yang Mesias lalu dia tidak mencintai. Karena pengakuan cinta Tuhan kepada kita. Dan cinta Tuhan kepada kita yang membuat kita mengaku. Cinta itu berkuasa untuk mengatakan kembali kepada semua orang. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Batu itu Bapak Ibu dalam PL itu selalu disimbolkan dengan ilahi. Jadi artinya begini, di atas batu karang ini, aku Allah melalui Yesus Kristus mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Pak Aditya bisa baca Pak? 1 Korintus 10 ayat 4. Atau Pak Agus. Aduh, Pak. Oke. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
Ya, jadi Petrus tidak mengatakan bahwa dirinya yang membangun gereja seperti saudara-saudara kita dari gereja tertentu itu. Bahkan di dalam Petrus di dalam kisah pasal 4 ayat 11, 12, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 8 itu ya, dia mengutarakan lagi mengutarakan bahwa batu karang itu, pendiri gereja itu adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di situ kita lihat bagaimana gereja itu. Gereja itu, ya, Petrus berkata kepada orang-orang percaya tersebar di seluruh Asia Kecil, pernyataan yang luar biasa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Petrus berkata kepada orang-orang Kristen yang kecil di Asia Kecil itu, hei kamu, orang-orang percaya di Asia Kecil yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan hebat, kamu diusir, disingkirkan, dikejar-kejar seperti binatang. Ya, dengar omonganku. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Satu. Kedua, hai kamu yang menderita, orang percaya di Asia Kecil, kamu adalah imamat yang rajani. Tapi tidak hanya sampai situ, engkau bangsa yang kudus. Dan terakhir, engkau adalah umat kepunyaan Allah. Gitu. Inilah Bapak Ibu keberadaan kita yang sangat istimewa. Yang kita perlu sama-sama ketahui bahwa saya dan saudara adalah gereja. Oleh karena itu setiap hari Minggu tunjukkan bahwa engkau adalah persekutuan gereja milik Tuhan. Datang rame-rame beribadah. Tidak boleh hari Minggu itu kita cancel oleh karena A dan C, lalu kita batalkan. Tidak boleh. Karena kita tidak mengakui kita adalah gereja. Kalau kita tidak mau beribadah bergereja bersama dengan semua orang percaya. Dia berkuasa, dia berdaulat, mengumpulkan kita. Sebab itu, kita sebagai gerejanya, yang sudah bagian dari gerejanya, mari kita mencintai Tuhan. Di atas segala-galanya. Calvin berkata, sekali saya ulangi, firman Tuhan memperanakan kita melalui gerejanya sebagai rahim. Sedangkan Allah adalah Bapa kita, gereja adalah ibu kita. Jadi gereja ini ibu kita. Ya. Jadi sekali lagi, gereja lahir dari keinginan dan pikiran dari Allah Tritunggal. Di dalam ayat 18b itu, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini lagi satu berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, karena karya penebusannya menjadi gerejanya, maka alam maut tidak menguasainya. Gereja yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup, maka tidak akan mungkin alam maut membinasakan kita. Kemarin kita mendengar berita duka cita dari Ibu Rindi ya, anaknya dipanggil Tuhan. Ya, dia sudah percaya sama Yesus. Dia memang mati. Karena upah dosa itu maut. Meskipun sudah ditebus, maka tetap kita harus menanggung akibat itu. Tapi tidak membinasakan kita, tidak membawa kita masuk kekekalan. Neraka yang kekal itu Bapak Ibu. Gereja tidak bisa dikalahkan oleh maut. Kuasa iblis, kuasa neraka Bapak Ibu, yang menghancurkan dan mematikan manusia, tidak bisa mengalahkan kuasa gereja itu, atau gereja itu. Ya. Mengapa? Kuasa maut tidak menguasai gerejanya. Ingat, dengar nih, karena Kristus telah mengalahkan maut. Dia telah mati, dikuburkan, tapi kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Yesus telah melakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa membawa maut kepada
gerejanya itu. Kita adalah gereja yang menang. Ya. Maut tidak bisa menguasai lagi. Di dalam ayat 19 dan 20, Yesus berkata, kunci kerajaan sorga itu adalah pengakuan Yesus adalah Mesias. Tuhan, anak Allah yang hidup itu. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup di anugerah Tuhan itu. Yaitu kita adalah gerejanya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja, Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Tetapi Roh Kuduslah yang juga turut di dalam membangun gerejanya itu. Ya, Roh Kudus hadir di tengah-tengah gerejanya. Dia memberikan kuasa, dia memberikan karunia, dia memberikan buah di dalam kehidupan bergerejanya itu. Jadi ketika kita menjadi gereja, maka Tuhan tidak membiarkan seperti begitu. Lalu Roh Kudus diutus untuk memproses hidup kita menjadi seperti Kristus. Jadi gereja itu tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan heran kalau kita sakit, jangan heran kalau kita tidak punya makan, jangan heran kalau Tuhan izinkan bahwa kita itu sulit untuk saat ini. Apa makna rohaninya Bapak Ibu? Kita adalah gereja Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2:42 itu, ya, jemaat adalah persaudaraan yang selalu berkumpul, yang selalu bertekun dalam pengajaran, merayakan kesatuan Tuhannya melalui pemecahan roti sebagai akta ketaatan kita kepada perintah. Jadi Kisah Rasul 2:42 itu respon kita bahwa kita adalah gereja, kita jemaat selalu berkerinduan untuk hidup di dalam kasih persaudaraan, bertekun di dalam ibadah, bertekun dalam pengajaran. Ya. Sebagai gereja kita harus bertekun Bapak Ibu, melekat seperti carang dengan pohonnya sehingga menghasilkan buah. Jadi kita sebagai gereja, maka kita harus melekat kepada kepalanya itu. Ya. Yohanes 15. Di dalam Yohanes 17:13, maka Yesus berkatakan di dalam gerejanya itu dia mau menganugerahkan sukacitanya. Yohanes 17:13, Yesus berkata, aku datang kepadamu dan aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitamu. Jemaat mula-mula Bapak Ibu, ada sesuatu yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang selalu girang dan bersukacita oleh karena pengakuan mereka. Yesus Tuhan adalah Mesias. Gereja Tuhan itu harus hidup kudus Bapak Ibu ya. Dia berakar pada kebenarannya, menjadi umat misioner dan umat yang disatukan. Dan yang paling penting juga adalah sebagai gereja, maka umat Tuhan itu harus saling mengasihi satu sama lainnya. Kita sampai kepada kasih, tanda yang terbesar daripada gereja adalah mengasihi satu sama lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini paling terakhir ya. Gereja, kita sebagai gereja Tuhan hendaknya menyembah Tuhan. Ya. Penyembahan kepada Allah paling tinggi dan paling mulia yang manusia oleh karena anugerah Tuhan mampu membuat kita menyembah Dia. Kayak Pak Nenggolan, dia punya waktu sendiri jam 2 pagi sampai jam berapa itu menyembah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Menyembah Tuhan. Kerjaan kita itu Bapak Ibu ya, Tuhan berikan pekerjaan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Aku bekerja untuk menyembah Tuhan. Ya, waktu naik ojek atau apa gitu ya, harus menyembah Tuhan. Dan kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Kiranya melalui firman ini Bapak Ibu, kita menyadari kita adalah gereja. Saya bukan hanya Rio, tapi saya adalah gereja. Saya memang menikah, tapi yang lebih daripada itu, saya adalah gereja Tuhan. Ya. Saya punya gelar ABCD, S2, S3, ya kan? Lalu ada satu anak di YouTube itu, kamu udah S berapa? S3. Anaknya umur 20, apa S3 tuh? SD, SMP, SMA, S3 gitu. Ya mungkin kita profesor dokter, tapi yang lebih hebat, engkau dan saya adalah
gereja. Gereja adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin.